Selamat pagi. Berdiri, bersiap, beri salam kepada Bapak Ibu guru kita. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Sehat semua? Sehat, Pak. Tangan apa kalau kita ini? Oke. Saya akan absen dulu. Oke, sekretaris. Ya, siapa yang enggak hadir pada pertemuan ini? Yang tidak hadir pada hari ini ada 3 orang Pak, yang ada 2 orang yang sakit, 1 orang yang perawat atas nama Teresia Matondang dan Siapa? Teresia Matondang Pak, Oke. dengan Amelia Magari. Yang sakit hari ini dengan atas nama Mona Marisa Munari Pak. Oke. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa supaya pembelajaran kita ini lebih efektif dan bermanfaat. Doa kita mulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi semuanya, sehat ya kan? Sehat. Sekarang kita akan masuk di pagi hari yang cerah ini. Kita akan melakukan pembelajaran. Pembelajarannya ini dia ada di slide di LKPD. Ulangi di modul pembelajaran saya. Kita hari ini tentang bagaimana menganalisis gerak dalam berbagai olahraga atletik. Ya, tentang atletik. Tetapi sebelumnya kita akan membahas, karena ini pertemuan yang pertama. Kamu harus bisa mengenal gerak-gerak dasar pada manusia. Seperti ini yang saya konsep adalah siswa dapat memahami gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor manipulatif dalam olahraga. Oke? Jadi di dalam pembelajaran ini yang mau saya angkat itu adalah pengetahuan tentang gerak. Ya, itu dia. Oke. Selanjutnya di dalam kegiatan nanti, ya, kita akan menonton tayangan, ya, tayangan video pembelajaran. Kita akan menonton tayangan pembelajaran. Nanti kamu semua menganalisis, mengamati tayangan tersebut. Apa yang bisa menjadi pemahamanmu di awal terkait pembelajaran atletik ini? Oke, kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diperhatiin. Aktivitas fisik apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Ada yang sudah jogging, peregangan, naik sepeda, atau masih sibuk main HP? Siapa yuk? Tahukah kalian aktivitas mana yang termasuk ke dalam gerak lokomotor? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pelajari beberapa konsep gerak. Gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Di antaranya berjalan, berlari, melompat, meloncat, merangkak, dan merayap. Berikut adalah contoh gerakannya.
gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor adalah aktivitas menggerakkan anggota tubuh pada porosnya, namun tidak menyebabkan terjadinya perpindahan tempat. Contohnya adalah gerakan menghindar, meregangan, meliuk dan berputar, bergantung dan berayun, dan gerak mendorong dan menarik. Yang ketiga adalah gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah keterampilan motorik yang melibatkan penguasaan terhadap objek di luar tubuh oleh tubuh atau sebagian tubuh. Yang termasuk gerak manipulatif antara lain menggelindingkan benda, melempar, menangkap, menendang, menggiring, dan memukul. Berikut adalah contoh gerakannya. Sekarang sudah tahu kan aktivitas mana yang termasuk ke dalam gerak lokomotor? Oke? Aduh, tegang kali ini tengok sini. Aduh, ini perlu apa ini penyegaran sedikit ini. Oke, saya ada video karena saya lihat mukanya terlalu tegang, betul-betul orang-orang yang apa. Oke, kita akan nonton tayangan yang asik. Ya, jangan biarkan terlalu tegang kali. Ada goyang-goyang sedikit, nggak apa-apa, nikmati. Kaku saya dia. Oke. Semua bangkit berdiri, kita ulang lagi sambil kita mengikuti kata-katanya. Sambil boleh tepuk tangan. Sambil kita jam duduk, oke. Kok terlalu tegang kali. Ya, kita ulang ya. Ya, semuanya semangat. Ayo, 2, ya. Ikuti gerakan. Lanjut. Bagus. Kita belajar sambil bermain. Bagus.
Aduh, baru agak rileks saya lihat ini. Ya, itu dia tadi sebagai kegiatan SP-nya. Ya, supaya nggak terlalu tegang kali menonton video, menggali pemahaman. Ya, perhatikan. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini bagaimana kamu mencari fakta konsep tentang gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Ya, itu juga. Sekarang, nah ini, tadi kau udah nonton, ini saya mau tes dulu nih. Ya, kalau menurut pemahaman, apa sih gerak yang namanya gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulatif? Yuk, silakan. Oke, kita mulai dari Frans. Baiklah teman-teman, secara sederhana gerak lokomotor itu ditandai dengan gerak yang memindahkan tubuh dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi, contohnya jalan, lari, melompat, merayap, dan merangkap. Selanjutnya gerakan non lokomotor ditandai dengan gerakan yang tidak berpindah tempat, namun terdapat gerakan juga seperti berputar, menarik, dan mendorong. Dan selanjutnya ada gerakan manipulatif yang ditandai dengan menggerakkan tubuh dengan bantuan objek atau alat-alat serta media. Contohnya menggelindingkan bola, melempar bola, dan menendang bola. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tahan dulu. Ya, ada lagi? Ya. Silakan. Baik, fakta yang dapat saya ambil dari video tersebut adalah gerakan lokomotor adalah gerakan di mana tubuh kita melakukan gerakan berpindah tempat yang satu ke tempat yang lain. Contohnya lari, berlari, dan melompat. Yang kedua, non lokomotor adalah gerakan tidak berpindah tempat. Contohnya berputar, menarik, dan mendorong. Sedangkan yang ketiga, manipulatif adalah gerakan tubuh dengan menggunakan objek, alat, dan media. Contohnya memukul dan menendang. Terima kasih. Ya, silakan yang kita sana. Ya, silakan nih. Jadi yang saya tahu tentang video tersebut adalah gerakan lokomotor adalah gerakan yang berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Contohnya yaitu berjalan, berlari, melompat. Lalu gerakan non lokomotor adalah gerakan yang menggerakkan tubuh pada porosnya dan tidak menyebabkan perpindahan tempat. Contohnya mendorong, menarik, dan meliuk. Oke. Jadi yang ketiga gerakan manipulatif. Jadi gerakan manipulatif ini adalah gerakan yang menggerakkan tubuh dengan menggunakan objek, media, atau alat tertentu. Contohnya adalah menggiring, menendang, lalu melempar dan menangkap. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan buat saya. Ya, terima kasih buat pemahaman awalnya anak-anakku sekalian, siswa-siswaku. Ya, sekarang kita lanjut. Ini tadi mantap, memang untuk menyimak itu luar biasa. Sekarang ini saya agak gelitik sedikit. Siapa sih pernah melakukan gerakan berlari, berjalan, tunjuk tangan? Yang pernah berlari, melompat, oke, mantap. Ini pernah ya? Udah katakan pernah tadi ya? Saya mau tanya, ini apa ya? Kalau menurutmu apa yang kamu rasakan kalau kamu berlari, berjalan, ya, yang kamu sebutkan tadi, yang kamu rasakan? Boleh kita berbagi di sini, memberikan tanggapan yang kamu rasakan pada saat berlari begini. Ya dari berlarinya deh, aku dari ininya gitu, ya. Contohnya, silakan. Yang kamu rasakan dari yang kamu sebutkan tadi. Oke, silakan. Oke, yang saya rasakan saat berlari itu lelah. Ketika saya berlari sangat jauh, otot kaki saya sangat lelah. Ketika saya berjalan kalau jauh itu pegal, tetapi kalau dekat itu tidak pegal. Dan kalau berjalan itu harus santai agar kita bisa rileks. Kalau mendorong sangat kayak menguras tenaga otot tangan atau kaki sebagai tenaga mendorong benda. Kalau melempar, saya merasakan secara fokus. Baru kalau menarik, menguras tenaga, capek, dan otot lengan pegal.
Ya, terima kasih. Oke, ya silakan Aditya. Oke. Tanggapanmu bagaimana? Perasaanmu yang kau rasakan pada saat berlari itu bagaimana? Kalau menurut saya ketika saya berlari, yang saya rasakan itu kalau berjalan tidak terlalu memakan tenaga, yang dimana kita lebih rileks dan santai, bebas berjalan ke arah manapun. Kalau lari dia itu lebih menguras tenaga dan kita hanya fokus ke satu arah. Mungkin itu saja yang dari saya. Ada lagi kira-kira memberikan persepsinya yang dia rasakan? Silakan. Ada? Oke. Ada lagi kira-kira? Iya. Ini dulu ya. Silakan. Baik, yang saya rasakan saat berjalan adalah di mana saya merasakan santai, lebih rileks dan enjoy. Sedangkan yang berlari, di mana kita sangat merasakan kelelahan dalam intensitas yang panjang. Sedangkan menarik, di mana tenaga saya dikuras dan saya merasa capek dan membuat tangan saya menjadi lebih pegal. Mendorong menggunakan tenaga, menggunakan kaki sebagai tumpuan. Sedangkan melempar, pandangan mata pada target dan perasaan kita senang. Sedangkan menangkap, fokus kita harus di mana saya merasakan fokus pada target yang akan ditangkap dan selalu gerak cepat. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Berikan apresiasi semua. Ya. Sekarang saya akan memberikan tentang bagaimana pemahaman kepada kamu terkait tentang gerak dasar manusia, lokomotor dan manipulatif. Ya. Kita harus sadar hal ini yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pembelajaran PJK ini saya pemahaman awal ataupun di pertemuan pertama kita ini, ya, Bapak mengharapkan kamu memahami bahwasanya kau berjalan itu adalah gerak ini. Kau melakukan melompat adalah gerak ini. Karena ini adalah di dalam keseharian kita temui. Yang lebih geliknya, contoh, ini contoh ya. Ada anjing, kita lewat ada anjing menggonggong. Ya, kita berlari. Contoh, secara spontan. Berarti kalau kita berlari dengan kencang, kita tarik ke dalam pembelajaran kita atletik. Di dalam atletik itu ada nomor lari. Ya. Larinya apa aja sih Pak? Lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh. Terus di dalam atletik ini ada namanya lompat. Ya. Lompat jauh, ya. Lompat tinggi. Berikutnya kita di dalam atletiknya ada yang namanya lempar. Lempar cakram, nama nomor olahraganya. Lempar lembing. Ya. Berikutnya ada namanya lagi jalan. Ada Pak? Ada. Nama jalan itu ada. Jalan cepat di dalam cabang olahraga apa? Ini. Di sini, di dalam pembelajaran ini, saya akan coba menggiring kamu. Ya. Nantinya tentang pemahaman yang kamu katakan tadi, kamu sampaikan kepada Bapak terkait yang namanya nomor atletik ini. Nah, sekarang saya akan berikan pertanyaan pemandu lagi terkait pemahaman yang Bapak sampaikan. Pertanyaannya seperti ini. Kamu tadi memberikan contoh dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, ya, tentang geraknya. Sekarang saya mau minta nih, saya kaitkan tentang pembelajaran atletik. Ya, kaitkan tentang gerak lokomotor nama. Siapakah di sini
yang pernah melakukan, contoh waktu SMP atau di dalam kehidupannya 17 Agustus ikut lomba lari 100 meter. Kan gitu? Ya. Paham? Jadi saya mau coba ini saya kaitkan ke materi biar tahu ada yang kira-kira yang mau bisa berbagi tentang pertanyaan Bapak. Tentang pemahaman bagaimana kau merasakan itu mendorong, ya, mendorong itu hampir sama. Contoh, kalau yang ini saya mau cek dulu, Dik, Tat. Ini yang dikatakan apa? Belum saya lakuin, ulangi. Ini ada kunci, kau berdiri. Sekarang saya tanya, kamu teliti dia. Ini saya lambung. Terus? Terus? Gerak cepat. Yang saya lakukan itu apa? Sekali lagi, ulang. Melempar, mendorong. Oke, sekali lagi. Ini adalah gerakan dia. Ini gerakan mendorong. Ya. Sekali lagi. Ini gerakan mendorong. Kalau menurutku dari yang saya contohkan tadi eksperimen, yuk silakan kita kaitkan di dalam pembelajaran di dalam nomor atletik tadi yang saya sebutin. Ada yang bisa kaitkan ke dalam nomor-nomor atletik. Tadi saya perhatiin di atletik yang bentuknya melempar apa? Nama nomornya apa tadi Bapak bilang? Tadi ini apa? Coba diulang. Kalau di dalam ini apa? Ya, di dalam nomor atletik tadi ada namanya lempar cakram dan lempar. Benar gak? Bentuk gerakannya benar. Berlari. Ya. Ada yang cepat, menengah, lari jarak pendek, ada yang jaraknya pendek, ada lari jaraknya yang mana? Ada jauh. Oke. Itu dia. Sekarang, nah ini saya akan bagikan nanti, saya akan bagikan kepada dirimu, kepada kelompok, ya. Saya akan panggil sesuai dengan yang menonjol, maaf ya, yang sering di sini sebagai pemahaman awal ada beberapa temanmu. Ya, ini nanti akan dibagi kelompok. Paham? Frans. Depan. Oh, ya. Depan. Ya, tahu, depan. Ah, ini. Depan. Kabar, Kak. Cepat. Oke. Nah, hasil pengamatan di awal, kelima orang teman ini akan memimpin dalam kelompok untuk melakukan diskusi. Di tangan mereka itu ada lembar kerja kami. Tujuannya kamu berkolaborasi, bekerja sama, memberikan pendapat, udah, saling menghargai, saling menghormati, udah, biasakan. Selesai temannya dulu berbicara, baru kita berbicara. Oke, jadi ini masing-masing nanti yang banyak taruh, kamu tuliskan di situ nama kelompoknya yang berhubungan dengan atletik. Nama kelompoknya, contoh, nama kelompok kamu lari, nama
Nama kelompok kamu lempar lembing, nama kelompok kamu ini, terserah. Ya, kamu masing-masing memilih. Ya, gitu banyak nomor, jalan cepat, lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru. Ya, oke, itu nama kelompoknya. Pilih kelompoknya berdasarkan nomor-nomor atletik. Silakan kembali. Oke, estimasi waktu dalam melaksanakan diskusi ini, ya, estimasinya saya akan berikan kepadamu waktu untuk berdiskusi dan memberikan pendapat 10 menit. Oke, mulai dari sekarang kamu kerja. Silakan berdiskusi. Ya, silakan. Biasakan anak-anak sekalian meminta saran kepada temannya, tanggapan. Ada kira-kira? Ignore mungkin kan Pak. Iya. Ini kan lempar cakram. Kan kalau nggak dilihat, ini kan berputar pada porosnya. Yuk, kata kuncinya berputar pada porosnya. Yuk, apa definisi dari berputar pada porosnya? Nah, nggak tahu saya. Itu yang harus kalian diskusikan. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Silakan. Ada kira-kira yang bisa saya bantu di kelompok mana yang mengalami kendala? Oke. Karena saya lihat ini rata-rata sudah banyak juga yang mengenai, saya kasih waktunya tinggal, ini rata-rata udah mau siap semua ini, lihat. Ya, udah mau siap semua. Saya kasih waktu tinggal 5 menit lagi lah. Hasil pengamatan Bapak di sini rata-rata tinggal 2 lagi, 2 ada yang 1 yang belum dikerjain. Oke, saya kasih 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi kerjakan.
Oke, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ya, 3 menit lagi baru kita mulai diskusinya. Yuk teman-temannya tolong lebih kooperatif lagi memberikan masukan kepada rekannya. Jangan biarkan temannya bekerja sendiri. Ya, kasih sumbang pemikiranmu. Satu menit terakhir. 1 menit terakhir. Oke, habis. Oke, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Nanti kamu bisa melakukan perbaikan. Ya, nanti bisa. Biar kita mulai kegiatan proses pembelajaran kita berdiskusi ini. Di dalam proses kegiatan berdiskusi, nanti kelompok yang memaparkan akan memaparkan hasil diskusinya. Kamu ya memberikan tanggapan, masukan terkait materi yang mereka sampaikan tentang penjelasannya ya dengan baik, sopan, beretika. Oke? Saya mau lihat dulu kesiapan yang paling siap dulu kelompoknya. Oke, kelompok ini aku tengok agak senyum-senyum mereka udah siap untuk fight. Berikan tepuk tangan dulu sama kelompok. Kelompok apa namanya ini? Tolak dulu Pak. Kelompok tolak dulu sekali lagi. Ya, silakan berdiri di sini. Perkenalkan namanya siapa aja, ya. Perkenalkan namanya siapa aja, nama kelompoknya. Silakan. Oke. Selamat pagi teman-teman. Oke, baiklah di sini kami dari kelompok Peluru dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon waktu dan tempatnya. Sebelumnya itu kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Frans Pagabean. Dan saya pada Baru Tegaluh. Saya Aditya Pasaribu. Saya Rizky Simatupang. Saya Kristina Simatupang. Saya Sarula Simatupang. Baiklah, masuk pada sisi presentasi. Yang pertama, nama gerak dasarnya itu berlari. Dan contoh gerak dasarnya itu termasuk ke dalam lokomotor. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama itu pandangannya rata-rata air ke depan, tangan diayunkan dan kaki melangkah dan berlari dengan cepat. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, membuat tubuh kita lebih sehat dan menurunkan berat badan serta membentuk otot pada tubuh. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami. Yang kedua, nama gerak dasarnya melompat. Contoh gerak dasar lokomotor. Tekniknya posisi kaki sejajar selebar bahu dan lutut kaki ditekuk dan didorong ke depan. Manfaatnya menambah tinggi badan dan menguatkan otot kaki. Dan selanjutnya saya Oke, untuk gerak selanjutnya yaitu gerak melempar. Contoh gerak dasar ini termasuk dalam gerak manipulatif. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukan melempar itu yang pertama, posisi tangan kita berada di belakang kepala kita. Dan ini kita misalkan objek, kita akan melempar objek ini ke satu sasaran. Nah, dari belakang kepala kita ini, objek tadi kita lempar ke depan. Nah, untuk manfaat dalam kehidupan sehari-hari, gerak melempar ini membentuk otot tangan dan sayap. Yang kedua, melatih kefokusan terhadap target. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Gerakan berikutnya yaitu nama gerak dasarnya itu mendorong.
Contoh gerak dasar yaitu non-lokomotor. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu Tolong diperhatikan, dengarkan dulu. memposisikan tubuh, nah, dan kaki sebagai tumpuan dan mendorong objek ke depan dengan menggunakan seluruh tenaga. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu memperbesar otot kaki dan memperbesar otot tangan dan juga melincahkan dorongan. Dan berikutnya akan dibacakan oleh Sinta. Gerak yang berikutnya itu gerak manipulatif, yaitu lempar cakram. Bagaimana cara melakukannya? Mengambil ancang-ancang dengan cara berputar dan memposisikan cakram. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari untuk melatih tubuh agar lebih kuat. Oke, Pak. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Nah, tadi teman kelompokmu, kelompok tolak peluru sudah memaparkan hasil dari diskusi mereka. Kira-kira atau ada nggak di sini yang memberikan tanggapan, masukan atau pertanyaan? Silakan, saya berikan. Oh, kau, silakan Dik. Siapa namanya? Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nanda Siregar. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok lempar lembu. Tolak peluru. Pertanyaan yang saya buat adalah apa yang kamu rasakan atau apa yang kamu rasakan atau bagaimana perasaan kamu saat melakukan gerakan lokomotor melompat? Sekian dari saya. Oke. Langsung dijawab ketua? Ketua kelompok? Oke, boleh. Kita kasih langsung biar nggak lupa ya. Oke, Baiklah silakan. teman-teman, izin menjawab. Jadi yang saya rasakan secara pribadi saat melompat itu di mana posisi tubuh kita harus siap dulu. Nah, kita harus memposisikan tubuh kita pada target yang akan kita lompati. Nah, posisi tubuh ini bisa kita lakukan dengan mengambil ancang-ancang, dan apabila kita memposisikan tubuh itu kita sampai melihat target, kita bersiap sedia dulu. Terima kasih. Ada mau menambahkan? Oke. Ada lagi kira-kira? Oke. Sekarang kalau tidak ada lagi, silakan. Di situ ada yang Bapak buat di situ di LKPD sebagai jurnal refleksinya. Kira-kira apa sih, hal baik apa sih yang kamu rasakan dalam penugasan diskusi kelompok ini yang tertuang di situ? Silakan ketua kelompoknya. Baiklah, kami akan merefleksikan apa yang kami rasakan saat berdiskusi tadi saat kelompok. Nah, banyak yang kami ambil sisi positifnya saat berkelompok, di mana tadi saat kami memecahkan masalah pada objek gambar ini, kami saling menyuarakan pendapat secara pribadi ke satu sama lain. Kami memberikan waktu kepada teman kami yang ingin memberikan saran, dan kami juga memberikan saran dan mempertimbangkan semua saran yang telah kami kumpulkan, dan akan kami simpulkan mana yang lebih tepatnya. Dan kami rasakan itulah membentuk jiwa kooperatif dalam kelompok. Sekian yang kami rasakan. Waduh, luar biasa, semangat. Mantap, luar biasa. Bisa saya terima, ketua? Oke, silakan kembali ke tempat duduk ketua kelompoknya dan rekan-rekannya. Oke, luar biasa, luar biasa. Oke. Ya. Oke, silakan nanti bisa dikumpulkan. Kita akan sudahi pembelajaran kita ini. Ya, kita akan sudahi pembelajaran kita ini. Tetapi saya minta 2-3 orang untuk menyampaikan sebuah refleksi terkait pembelajaran kita ini. Hal baik apa yang kamu dapatkan dalam pertemuan pembelajaran ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Yuk, silakan. Hal baiknya apa itu? Oke, jadi pada saat pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini, saya mengambil hal baiknya, yaitu pas waktu pembelajaran saya jadi bisa mengetahui apa itu gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Saya juga bisa mengetahui apa aja contohnya dan cara melakukannya dengan baik, dan manfaat gerakan-gerakan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari.
Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Saya juga akan sebagai guru kamu juga merefleksikan kegiatan pembelajaran kita ini. Jujur, di awal Bapak ada sedikit kekhawatiran kenapa ini pertemuan pertama di dalam modul yang saya rancang. Nah, udah. Saya cuma di dalam tujuan pembelajaran yang kita capai ini yang Bapak inginkan tercapai. Ya, walaupun ada sedikit kendalanya contoh seperti tadi apa namanya? Laptop saya mau dihidupkan ada bacaannya ini gitu. Ya, itu mungkin kendala-kendalanya. Tetapi percayalah, dalam berolahraga yang rutin kamu akan sehat dan bugar. Jadi berolahragalah secara rutin. Ya, jangan lupa pola makan tetap. Oke, mungkin itu dia penutup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ya, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya ucapkan selamat pagi. Salam olahraga.